Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati, saya mahasiswi Universitas Kediri, Fakultas Kesehatan, Prodi D4 Kebidanan. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memperagakan prosedur penanganan atonia uteri dengan metode KBI, KBE, dan kateter kondom. Atonia uteri adalah suatu kondisi di mana miometrium tidak dapat berkontraksi, dan jika hal ini terjadi maka darah yang keluar dari bekas tempat perlekatan plasenta menjadi tidak terkendali. Seorang ibu dapat meninggal karena perdarahan pasca persalinan dalam waktu kurang dari 1 jam. Atonia menjadi penyebab dari 90% perdarahan pasca persalinan setelah bayi lahir. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan tindakan, selalu lakukan persetujuan tindakan medis. Kemudian persiapan alat, ini alat-alatnya. Kemudian persiapan pasien, infus cairan yang sudah terpasang, perut bawah, lipat paha dan vulva sudah dibersihkan dengan air dan sabun. Siapkan alas bokong dan kain penutup bawah. Kemudian persiapan penolong, menggunakan baju kamar tindakan, alas kaki, masker, celemek, kacamata, pakai sarung tangan steril. Beritahu ibu dan keluarga bahwa akan melakukan tindakan. Penolong menggunakan sarung tangan steril. Sekarang sudah terpasang sarung tangan steril saya. Kemudian langkah pertama yaitu mengosongkan kandung kemih. Lakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Kemudian masukkan kateter, kosongkan kandung kemih. Kemudian lakukan inspeksi pada vagina. Pastikan perdarahan tidak bersumber dari luka di vagina. Jika sudah dipastikan perdarahan bukan bersumber dari luka vagina, dengan lembut masukkan tangan dengan cara menyatukan kelima ujung jari ke introitus vagina ibu. Periksa vagina dan serviks. Kemudian letakkan kepalan tangan pada fornix anterior. Tekan dinding anterior uterus, sementara telapak tangan yang lain pada abdomen, menekan kuat dinding belakang uterus ke arah kepalan tangan dalam. Evaluasi keberhasilan, cuci tangan dan rendam sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%, kemudian berikan 0,2 mg ergometrin secara intramuskular. Tetapi jangan berikan ergometrin pada ibu dengan hipertensi. Permisi ibu, saya akan menyuntikkan obat anti perdarahan. Permisi. Oke, sudah. Terima kasih. Lalu pasang infus dan berikan 500 ml larutan RL yang mengandung 200 unit oksitosin. Jika tidak berhasil, pakai sarung tangan steril atau DTT dan ulangi KBI. Lakukan rujukan, teruskan KBI, teruskan pemberian cairan intravena. Selanjutnya yaitu kompresi bimanual eksterna. Tetap memakai sarung tangan. Letakkan satu tangan pada abdomen di depan uterus tepat di atas simfisis pubis. Kemudian letakkan tangan yang lain pada dinding abdomen di belakang korpus uteri. Usahakan memegang bagian belakang uterus seluas mungkin. Lakukan gerakan saling merapatkan kedua tangan untuk melakukan kompresi pembuluh darah di dinding uterus dengan cara menekan uterus di antara kedua tangan tersebut. Evaluasi keberhasilan, jika perdarahan masih lanjut, lakukan persiapan rujukan. Selanjutnya yaitu pemasangan tampon uterus dengan menggunakan kateter kondom. Persiapan sebelum tindakan yaitu menyiapkan alat, baki steril berisi kondom, benang 2, kateter nomor 18, jegul atau roll tampon, ring tank, spekulum sim, handscoon, tampon tank, set infus dan cairannya, kemudian bengkok. Siapkan cairan infus untuk mengisi kondom. Penolong dan asisten menggunakan sarung tangan, kemudian alat perlindung diri. Pertama yaitu masukkan kateter pada kondom.
ikat dengan benang yang kuat dan ikat yang kuat. Begini ya, kita ikat yang kuat. Selanjutnya pasang spekulum SIM. Permisi Ibu, saya akan memasang spekulum. Tarik nafas. Oke, sudah. Kemudian bersihkan area dengan tampon tank. Jepit porsio dengan ring tank pada arah jam 11 atau jam 1. Lalu masukkan kateter kondom ke dalam kafum uteri. Sambungkan bagian luar kateter dengan ujung tali infus. Alirkan cairan grojok melalui kateter ke dalam kondom di kafum uteri sampai seluruh kavitas penuh antara 250 sampai 500 cc, ditandai dengan terhentinya aliran cairan, lalu ikat ujung kateter. Lalu masukkan jegul atau roll tampon pada vagina untuk memfiksasi. Keluarkan ring tank, lalu keluarkan spekulum juga. Permisi Ibu. Tahan infeksi pasca tindakan. Sementara masih menggunakan sarung tangan, kumpulkan semua barang, bahan atau instrumen bekas pakai, bersihkan tubuh ibu dan tempat tidur tindakan. Lakukan dekontaminasi sarung tangan dan semua peralatan yang tercemar darah atau cairan tubuh lainnya. Lepaskan sarung tangan, segera cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, lalu keringkan. Perawatan pasca tindakan, periksa kembali tanda vital pasien, catat kondisi pasien dan buat laporan tindakan di dalam kolom yang tersedia. Lalu selalu observasi perdarahan dan kontraksi uterus selama pemasangan kondom yang tersedia kateter 24-48 jam, sambil diberikan drip oksitosin untuk mempertahankan kondisi kontraksi uterus minimal sampai 6 jam pasca tindakan. Berikan perlindungan dengan triple regimen antibiotik selama 7 hari, yaitu amoxicillin 4 kali 500 mg, metronidazole 4 kali 500 mg, gentamicin 3 kali 80 mg. Jika terjadi perbaikan, maka normal salin dalam kondom kateter dikurangi bertahap, yaitu 20 ml tiap 10 sampai 25 menit. Demikian penata laksanaan atonia uteri dari KBI, KBE dan kateter kondom. Terima kasih.